Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Menuju Putri Indonesia 2014. Ramuan lulur sebenarnya untuk kulit indah berkilau. Lulur kocok Ratu Mas. Wah, tidak terasa ya, ini adalah hari terakhir di masa karantina Putri Indonesia. Dan selama 30 menit ke depan, saya Aubrey Bear akan menemani Anda semua untuk menyaksikan aktivitas para finalis Putri Indonesia di Menuju Putri Indonesia 2014. Para finalis Putri Indonesia 2014 telah tiba di sebuah spa di mana mereka akan memanjakan diri. Halo, kita sekarang ada di Taman Sari Royal Heritage Spa. Kita mau spa dulu nih, mau bersih-bersihin tubuh dulu nih sebelum sebentar kita kan mau interview nih. Jadi penasaran kegiatan kita seharian apa? Ayo ikut. Di tempat ini mereka bukan hanya merasakan treatment saja, tapi juga mendapatkan ilmu tentang perawatan tubuh yang pastinya sangat penting bagi mereka. Halo, aku Sarah dari Riau. Di sini pada hari ini saya udah di Taman Sari Royal Stage Spa. Saya akan refreshing badan, massage. Kan udah pegel-pegel ya, udah berapa hari karantina. Saya masuk dulu ya. Dadah. Ya, di sela-sela jadwal kegiatan mereka yang sangat padat, hal ini merupakan sesuatu yang sangat mereka tunggu-tunggu. Saat ini kita lagi ada di Taman Sari Heritage Spa dan aku lagi menikmati yang namanya food reflexology ya. Dan kita udah capek banget latihan koreografi. Ini rasanya seperti in paradise karena lagi proses pembersihan dulu. Setelah ini bakal dimassage kurang lebih 45 menit ya sama Mas Imron. Dan mudah-mudahan dengan ini nanti kita bisa total buat tampil di grand finalnya. Oke. Berbagai perawatan tubuh dapat mereka rasakan di sini. Suasana spa yang sangat nyaman membuat para finalis yang sedang merasakan treatment ini semakin rileks. Selain refleksi, beberapa dari mereka juga merasakan massage tubuh yang tentunya dapat membuat mereka menjadi rileks. Dan itu benar-benar segar banget tentunya di Taman Sari Royal Heritage Spa yang benar-benar semangat lagi dan benar-benar relax lagi, dan recommended banget kalian yang pengen relaksasi ataupun relaxation bisa datang ke sini. Oke, terima kasih.
ku akui, akan ku perjuangkan jalan sendiri. Aja, emang apa? Bas Kolo. Wanginya pas. Bask for Men. Totol di macan tutul sih lucu, tapi totol di wajah kanal flek hitam, enggak deh. Sinar matahari berlebih bisa menimbulkan flek hitam di kulit. Nuriskin melindungi kulit dari dalam dengan OPC dari ekstrak biji anggur merah, memiliki kekuatan antioksidan lebih tinggi dari vitamin C dan vitamin E, mampu mencegah timbulnya flek hitam dan pudarkan noda jerawat. Pancarkan pesonamu dengan kulit cantikmu. Nuriskin. Gol Aguero di leg kedua semifinal Capital One Cup patut diacungi jempol. Berawal dari aksi individu Lopez yang melewati dua pemain West Ham, lalu memberikan bola kepada Aguero. Aguero dengan lincah juga mengelabui dua pemain lawan sebelum menaklukkan Just Kelainan. Buat kok. Satu untuk sejuta impian. Terinspirasi dari alam, Nourish A dengan bioactivity tinggi, melembabkan dan meremajakan kulit. Nourish A 200 untukku, Nourish A 400 untukku. Nourish A, nourishing your beautiful skin. Saya pernah menderita radang gusi sampai berdarah-darah. Ternyata disebabkan oleh bakteri pada plak dan karang gigi. Akhirnya saya menemukan pasta gigi daun sirih Mustika Ratu. 3 kali lebih kuat dari fluoride dalam membunuh bakteri. Gusi tidak darah lagi. Pasta gigi dan mouthwash daun sirih Mustika Ratu. Seperti kulit kita, buah yang kehilangan kelembaban akan kering dan kusam. Nuriskin Ultimate, nutrisi dan antioksidannya melembabkan kulit dari dalam. Nuriskin Ultimate. Nama saya Melina Dewi Lukman, umur 20 tahun, perwakilan dari Sulawesi Barat. Aktivitas saya adalah sebagai mahasiswi jurusan akuntansi di Universitas Hasanuddin. Aktivitas saya selain kuliah itu, saya mengikuti wedding dancer dan juga saya mengikuti berbagai kegiatan seperti bulan lalu kuliah kerja nyata di salah satu dusun terpencil di Sulawesi Selatan, di mana saya mengajar anak-anak buta aksara, dan di sana kami memotivasi mereka, dan pada akhirnya satu dusun tersebut bisa bersekolah, dan tentu saja kami berkoordinasi dengan dinas pendidikan. Tentu saja selama pembekalan ini hampir semua kegiatan itu sangat berkesan, namun yang saya rasa paling berkesan yaitu ketika saya melihat keanekaragaman budaya Indonesia di Galeri Indonesia Kaya, membuat saya sadar bahwa Indonesia itu masih harus berjuang dan tentu saja menjadi tugas kita untuk membantu mengembangkan budaya. Selain itu juga yang saya rasa yang paling berkesan yaitu sharing dengan Putri Indonesia 2013 yaitu Kak Wulandari, di mana Kak Wulandari itu betul-betul sosok yang memotivasi kita sebagai wanita bahwa kita harus percaya diri apapun yang kita lakukan dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Kita harus yakin bahwa kita itu bisa, meskipun banyak halangan, namun kita tetap berjuang untuk menggapai cita-cita yang kita miliki. Untuk menjalani hidup, saya punya quote dari Mahatma Gandhi, yaitu hiduplah seperti kau akan mati besok dan belajarlah seperti kau akan hidup selamanya. Dimana dalam menjalani setiap nafas kehidupan, kita harus melakukan yang terbaik karena kita menganggap bahwa itu kesempatan yang tidak akan terulang lagi. Dan meskipun mengalami banyak kegagalan, kita harus terus belajar karena kegagalan itu pun adalah suatu proses untuk mencapai keberhasilan. Pemirsa, pada saat karantina, para finalis harus menghadapi para juri dalam sesi penjurian. Wah, biasanya banyak sekali nih wajah-wajah tegang dalam sesi ini. Penasaran? Langsung aja kita lihat liputannya.
menikmati malam puncak Putri Indonesia 2014, para finalis harus mengikuti sesi penjurian. Di hadapan para juri, mereka harus menjawab pertanyaan yang diajukan sebaik-baiknya dan juga menunjukkan kemampuan yang mereka miliki. Disinilah 3B atau Brain, Beauty, and Behavior mereka benar-benar dinilai. Berbagai persiapan telah mereka lakukan sebelumnya, meskipun di tengah-tengah jadwal yang sangat padat. Ekspresi tegang pun menghiasi wajah-wajah para finalis Putri Indonesia yang sedang menunggu giliran dipanggil masuk ke dalam ruang penjurian. Dan ekspresi lega dan gembira dapat terlihat dari finalis yang sudah selesai mengikuti penjurian. Tadi barusan siap wawancara deep interview. Tadi ditanya-tanya tentang pribadi diri sendiri sih, tentang kuliah kayak gitu. Yang ditanya tentang mengapa, Sarah kan kuliah di Fakultas Hukum ya. Jadi ditanya tentang KPK, ditanya tentang mengapa masuk Fakultas Hukum kayak gitu. Cuma 2 pertanyaan aja. Menurut saya, jawaban saya tadi insya Allah maksimal. Tapi tergantung jurinya, semuanya juri yang menentukan. Dan saya hanya cuman mengasih yang terbaik aja. Hasil dari penjurian inilah yang nantinya menentukan siapakah yang masuk ke dalam 10 besar yang akan diumumkan nanti malam di Grand Final Putri Indonesia 2014. Di hari-hari terakhir masa karantina, pembekalan masih terus didapatkan oleh para finalis Putri Indonesia 2014. Kali ini diberikan oleh Bapak Ilyas Asad, Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup. Dihadiri pula oleh Marisa Sartika yang menjabat sebagai Putri Indonesia Lingkungan 2013. Materi tentang lingkungan hidup ini rupanya sangat menarik minat para finalis. Ya, dalam kehidupan sehari-hari memang kita tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sekitar. Dan banyaknya bencana yang berhubungan dengan lingkungan menjadi pemikiran tersendiri bagi para finalis ini. Dari tadi pagi kami udah dapat materi pembekalan dari Bapak Menteri Lingkungan, yaitu Bapak Ilyas Asad. Materi yang disampaikan pada pagi hari tadi tentang lingkungan itu sangat baik untuk kita. Jadi tadi itu membahas tentang lingkungan di sekitar kita, kemudian keadaan alam saat ini. Tadi juga sempat ditayangin beberapa contoh atau gambar atau foto tentang banjir di Jakarta, kemudian banjir juga di Manado. Jadi dari yang kami tangkap tadi itu dibahas tentang lingkungan. Ternyata faktor dari bencana banjir di Indonesia sendiri itu dikarenakan sampah. Pengetahuan tentang lingkungan hidup memang mutlak dimiliki oleh generasi muda Indonesia, terutama seorang putri Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Marisa berikut ini. Hari ini saya mendampingi Bapak Ilyas dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk memberikan pembekalan terhadap ke-38 finalis Putri Indonesia 2014. Dan pembekalan itu berisikan tentang lingkungan, di mana kita harus menjaga lingkungan. Dan Pak Ilyas mengatakan bahwa sebagai Putri Indonesia Lingkungan, kita harus memberikan motivasi terhadap masyarakat. Sangat penting sekali ya pembekalan tentang lingkungan. Terutama saya yang menjabat sebagai Putri Indonesia Lingkungan, saya selalu melakukan hal-hal yang sangat positif, memberikan motivasi dan memberikan pembekalan terhadap masyarakat, turun langsung melakukan praktek, menanam mangrove, membagikan bibit tanaman, dan memberikan motivasi untuk masyarakat untuk melakukan hal-hal yang positif untuk menjaga lingkungan kita di bumi kita. Respon dari ke-38 finalis Putri Indonesia 2014 sangat asik sekali. Saya melihat mereka sangat menikmati pembekalan
tentang lingkungan, dan banyak sekali finalis yang bertanya bagaimana sih cara kita menjaga lingkungan untuk masyarakat kita apabila kita menjadi Putri Indonesia Lingkungan. Pesan saya untuk 38 finalis Putri Indonesia 2014 yang nantinya akan menjabat sebagai Putri Indonesia Lingkungan, Putri Indonesia Pariwisata, dan Putri Indonesia Runner-up 3. Semoga pembekalan selama karantina bisa bermanfaat untuk kalian, bisa kalian lakukan kepada masyarakat. Apapun yang kalian dapatkan selama karantina bisa bermanfaat untuk kalian selama menjabat sebagai Putri Indonesia. Pegal ya? Iya nih, tapi nggak apa-apa deh, nanti sampai hotel aku kasih balsam aja. Hari gini kamu masih mau pakai balsam? Nih, pakai yang aku punya. Nggak usah deh, lagian balsam aku juga oke kok. Kalau aku pakai itu, nanti kaki aku jadi lengket dong. Ya udah, kita deh yang pakai. Aku juga mau dong. Aku juga punya loh. Nih, kasih. Ini gak akan lengket. Selain bisa menghilangkan pegal-pegal di kaki, tea tree oilnya juga bisa mengharumkan dan menyegarkan kulit kaki kita loh. Nah, dan cara pemakaiannya juga simple. Tinggal semprot aja, gak perlu oles-oles kan. So, yakin gak mau nyoba? Boleh deh. Aku coba ya. Bener loh, jadi bikin rileks banget. Jalan lagi yuk? Yuk. I truly believe in these traditional ingredients. Indonesian women should be proud of their rich heritage. Ramuan lulur sebenarnya yang telah digunakan sejak dulu oleh para ratu kini hadir dalam lulur kocok Ratu Mas. Buang sel kulit mati dan bantu cegah masalah kulit, menjadikannya indah berkilau. Kilau keemasanmu Lulur kocok Ratu Mas dari Mustika Ratu. Yang segar ini kehilangan kelembabannya, kering, kusam, dan tak bercahaya seperti kulit kita. Saatnya menutrisi kulit dengan Nuriskin Ultimate. Hyaluronic acid, antioksidan, dan herbal pelembabnya merawat dan melembabkan kulit dari dalam. Nuriskin Ultimate, pesona kecantikan kulit sepanjang masa. Lu beli bayi ini di mana? Ngapain sih beli bayi? Kasihan dong, udah dibuang sama ibunya, masa kita buang sih? Udahlah, kita pelihara aja. Pelihara? Iyalah, pikir bayi ini kecil, ketemu di jalan, lu mau pulang, kayak gitu. Ini bayi siapa? Gak tahu, kagak jelas. Buang nggak? Ya, tapi anak tuh titipannya Allah. Unlimited time to flow, unlimited high to low, unlimited eyes looking right into the golden glow. Buat kok. I can finally see unlimited times that I make myself a memory. Satu untuk sejuta impian. Sinar matahari berlebih bisa menimbulkan flek hitam di kulit. Lindungi kulit dari dalam dengan Nuriskin. OPC dari ekstrak biji anggur merah mampu mencegah timbulnya flek hitam dan pudarkan noda jerawat. Pancarkan pesonamu dengan kulit cantikmu. Nuriskin. Cewek kayak kita selalu dikejar aktivitas. Semprotkan Putri Body Spray. Apapun aktivitasnya, bikin duniamu selalu berbunga-bunga. Putri Body Spray. Kok nggak
nggak takut kolesterol sih? Kita kan minum Omepros. Kombinasi omega 369 dari salmon oil dan vegetable oil, turunkan kolesterol, jaga kesehatan jantung. Makan apapun yang berkolesterol, minum Omepros. Omepros. Apa udah gak ada lagi? Itu maaf lo buat gue. Misal gimana kita bisa saling jaga perasaan. Pak, bentar ya. Aneh ambil makanan sama minuman ya, buat Bapak ya. Bagaimana warga di kampung ini tidak akan terkena bala kalau sifat mereka rakus seperti binatang? Itu malah air banjirnya masuk ke dalam rumah. Banjir lagi. Putri Body Splash. Sensasi menyegarkan. Awali harimu yang berbunga-bunga. Putri Body Splash. Diawali dengan kedatangan mereka pada hari Minggu, tanggal 19 Januari 2014, segala jadwal kegiatan yang padat pun mereka ikuti sampai pada malam Grand Final tanggal 29 Januari 2014. Mulai dari beauty class, di mana mereka diajarkan untuk mempercantik diri. Kelas pembekalan yang diberikan oleh para ahli yang bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan mereka. Selain itu, kunjungan sosial ke daerah kolong jembatan pun dilakukan. Pada masa karantina ini juga telah dilakukan beberapa jenis tes dan juga penjurian. Di antaranya adalah psikotes yang dilakukan oleh para psikolog dan penjurian oleh para dewan juri dan juga malam bakat di mana mereka menunjukkan kemampuan yang dimiliki. Untuk menunjang penampilan mereka agar tampil maksimal, latihan koreo yang terdiri atas beberapa sesi dilakukan. Sampai mereka benar-benar percaya diri untuk tampil di malam puncak Grand Final Putri Indonesia 2014. Menjelang malam Grand Final pemilihan Putri Indonesia, para finalis mengikuti gladi kotor di Plenary Hall Jakarta Convention Center. Disinilah Grand Final Putri Indonesia 2014 dilaksanakan nanti malam. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat langsung lokasi di mana mereka akan tampil di malam Grand Final nanti. Melihat panggung yang sangat besar dan megah, perasaan para finalis pun bercampur aduk. Dari jam 5 sore kita udah nyampe di JCC. Kita di sini untuk gladi resik. Sebelum itu kita ada hairdo dan makeup dulu. Terus langsung kita run through gladi resik tadi. Dan pokoknya kita ngerapihin dari opening sampai nanti evening gown, sampai nanti top 10, top 5 dan pengumuman crowning sekalian. It's so amazing. Ini wow banget menurut aku karena bagus banget panggungnya dan aku berasa nambahin confidence aku. Kalau dari aku sendiri untuk ngafalin koreonya dan latihan pembekalannya, aku yakin udah 70%. Tinggal 30% lagi itu kita gladi resik buat evening dan sampai seterusnya. Sebenarnya hari ini lebih ke dress rehearsal ya, sama perkenalan tempat. Itu mereka dari tempat yang kecil latihannya ya, ke tempat yang besar. Nah itu mereka men-adjust posisi, terus mereka benar-benar feel sama panggung yang lebih besar. Mereka juga harus menghafalkan turun tangga, naik tangga. Jadi sebenarnya hari ini lebih ke blocking sama dress rehearsal. Ini sih masih hitungannya 70%. PR 30%. PR-nya itu mereka rapi, kerapihan, sama kekompakan antara satu sama yang lainnya. Sama ekspresinya mereka juga belum keluar full ya, karena kan memang belum ada penonton. Jadi mereka cuma sekedar senyum biasa aja. Mungkin mereka udah punya kunci-kuncian nih, besok mau gayanya kayak gimana. Jadi kayaknya kurang lebih, ya mudah-mudahan besok dengan run through yang keseluruhan bisa lebih rapi daripada yang sekarang. Dan hari ini juga kita mencoba mereka ganti baju yang singkat gitu, dari yang 6 menit, nanti ganti bajunya lagi berapa menit, itu dicoba juga hari ini. Ke-38 finalis Putri Indonesia 2014 telah siap untuk tampil malam ini. Pastikan Anda saksikan penampilan mereka di Putri Indonesia 2014 malam ini jam 8 malam.
Penasaran kira-kira siapa pemenang Putri Indonesia 2014? Langsung aja saksikan malam ini jam 8 malam hanya di Indosiar. Dan bagi Anda yang masih ingin mendukung Putri Indonesia kepulauan favorit Anda, caranya mudah sekali. Ketik PPIK spasi nama provinsi, kirim ke 7288. Atau secara online bisa di www.putri-indonesia.com. Saya Aubrey Bear pamit, sampai jumpa. Selalu memberi warna. Terima kasih Anda telah menyaksikan Menuju Putri Indonesia 2014. Ramuan lulur sebenarnya untuk kulit indah berkilau. Lulur kocok Ratu Mas.